Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca atau mengkaji tafsir Al-Qur'an malam hari ini. Kita memasuki surat Ar-Rahman. Surat ini Makkiyah, diturunkan di fase Mekah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang karunia dan keutamaan serta rahmatnya kepada makhluknya. Annahu anzala ala ibadihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya. Wa yassara hifdhahu wa fahmahu ala man rahimah. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihafal, mudahkan untuk difahami bagi orang-orang yang dirahmatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Allamal Qur'an. Dia Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Allamahul bayan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan mereka berkomunikasi. Kita berkomunikasi, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi dipahami. Allah Subhanahu wa taala yang atur itu. Demikian dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Sementara Ad-Dhahhak, Qatadah dan selain mereka mengatakan yakni al-khaira wasyarr. Allamahul bayan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dan mengajarkan kebaikan dan keburukan. Allah yang mengajarkan ini baik, ini buruk, ini perintah, ini larangan, ini halal, ini haram. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan itu. Baik. Sehingga manusia tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu baik kecuali sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang manusia mengatakan sesuatu baik sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak. Karena kata baik itu bisa diseret kemana-mana sesuai dengan kepentingan. Ya, hari baik buat maling ketika dia berhasil mencuri. Ya, berhasil dia. Itu hari baik. Hari buruk buat dia kalau dia digebukin, tangkap. Itu hari buruk buat dia. Tapi apakah itu baik atau buruk di sisi Allah SWT, perbuatannya bukan buruk. Maka manusia tidak bisa mengatakan baik dan buruk sesuai dengan kemauannya. Karena Allah mengatakan Allamahul bayan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Begitu kata sejumlah ahli tafsir. Nah, akan tapi pendapat Hasan Al-Basri di sini ahsan wa aqwa, lebih baik dan lebih kuat. Kenapa? Di anna siyaqa fi ta'limihi
ta'ala al-Qur'ana huwa wa huwa ada'u tilawatihi. Pendapat Hasan al-Basri lebih kuat, alasannya karena konteks pengajaran Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an. Ya, yang dimaksud di sini adalah ada'u tilawatihi. Bagaimana manusia itu melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, itu dimaksud. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan Al-Qur'an bisa dibaca oleh seluruh manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kita di sini di timur, ya, dengan yang di timur tengah, dengan yang di barat, baca Al-Qur'annya sama, nggak beda. Jadi kalau kita misalnya pergi suatu tempat misalnya, di sana ada muslim, baca Al-Quran dekat sekali, seakan-akan kita bukan di tempat yang jauh. Karena ada saudara kita mengucapkan bacaan Al-Quran yang sama. Ketika adzan, bacaannya sama. Ketika sholat, bacaannya sama. Indah. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang membuat hamba-hambanya bisa melafalkan, melantunkan Al-Quran. Nah, wa inna ma yakunu dzalika bi taysiril nutqi 'ala al-khalqi wa tasyil khurujil hurufi min mawadi'iha min al-khalqi wal lisan wasyafatayn. Di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada siapapun dari hambanya untuk melafalkan Al-Qur'an sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tempat keluarnya huruf. Ya, sama semuanya. Apakah itu makharijul huruf al-khalq yang di tenggorokan, atau yang syafatain, ada yang di bibir, atau yang jauh, yang di rongga mulut, ya, semuanya bisa. Walaupun terkadang di daerah tersebut nggak biasa ucap kata-kata itu, tapi karena mereka belajar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacaannya sama. Coba misalnya yang di Cina, ya, kita tahu sangat asing terdengar bahasa Cina. Ketika mereka menghafalkan bacaan Al-Quran bisa sama. Aksen Cinanya bisa hilang. Aksen Cina bisa hilang. Yang dijawab itu yang terkadang menjawab ketika dia betul-betul pelajari itu, maka aksen Jawanya itu bisa hilang. Demikian pula yang di barat. Ya, aksen baratnya bisa hilang ketika dia mempelajari bacaan. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa begitu. Subhanallah. Itulah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi wasy-syamsu wal qamaru bihusban. Baik. Asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan bihusban. Ya. Keduanya berbeda, ya, sesuai dengan orbitnya, muta'aqidain. Sini berganti. Baik, dengan perhitungannya masing-masing. Bihisabin muqannanin la yakhtalifu wa la yatarif, dengan hitungannya yang fix gitu, enggak berubah-ubah. Maksudnya enggak berubah di sini, misalnya siang itu 12 jam di daerah kita nih, daerah kita 12 jam atau 13 jam. Ya udah, paling selisihnya sedikit. Apa namanya, perbedaan waktunya. Kadang-kadang waktu siang itu berkurang menjadi 12 jam misalnya, atau 12,5 jam gitu. Baik, enggak kemudian dari 13 jam menjadi hanya 1 jam saja. Enggak ada begitu. Di daerah kutub ya memang begitu. Daerah kutub setengah tahun dapat matahari, setengah tahun nggak dapat matahari. Yang begitu. Bahkan ada tempat ketika musim panas itu matahari nggak telah, matahari tetap kelihatan. Ketika musim dingin nggak pernah lihat matahari sama sekali. Itu daerah kutub. Baik. Nggak ada yang kemudian perubahannya cepat sekali sehingga bikin goncang. Perubahannya itu ada perubahan, tapi nggak terlalu bikin guncang. Seperti tadi saya katakan, dari 12 jam siang menjadi hanya durasi siangnya 1 sampai 2 jam saja. Itu nggak mungkin terjadi. Siapa yang bisa mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Baik.
Kemudian dalam surat Yasin ayat 40 kata Allah Subhanahu wa taala, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la laylu sabiqun nahar." Tidak sepatutnya matahari itu ya bisa mendahului bulan. Demikian pula malam. Nggak mungkin bisa mendahului siang. Silih berganti siang malam, siang malam, siang malam. Allah Subhanahu wa taala yang atur begitu. Jamaah kita mungkin hanya menjalani dan menikmatinya saja sebagai sebuah rutinitas. Padahal di balik itu semua jamaah luar biasa. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya siang dan malam. Ya, itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya siang dan malam. Siang untuk aktivitas, malam untuk beristirahat. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jawab sekalian yang dimuliakan Allah. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan masing-masing matahari dan bulan itu beredar sesuai dengan orbitnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu. Baik. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 96 kata Allah Subhanahu wa taala, "Khaliqul isbah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan waktu subuh dari yang tadinya gelap dibagi dua rakaat dengan cahaya. Allah yang katakan itu, siapa yang bisa berbuat kayak gitu? Tidak ada yang bisa. Oleh sebab itu ketika Raja Namrud beradu, mengajak beradu dengan Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu dan Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, aku juga bisa datangi dua orang. Yang satu dibiarkan, tuh, kuberi kehidupan dia. Yang satu dibunuh. Ya. Baik. Walaupun sebenarnya bisa saja ini debat, karena sebelum dia dibiarkan sudah hidup kan. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak mau berdebat di situ. Ibrahim alaihissalam mendebat Namrud dengan sesuatu yang kasat mata, sangat jelas sekali. Ya. Itu tentang terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhanmu, menerbitkan matahari dari timur. Sekarang kamu terbitkan dari barat. Sebelum raja itu lahir pun matahari sudah terbit dari timur. Fabuhita alladzi kafar. Maka terbungkamlah orang yang kafir itu. Tidak bisa jawab. Itu argumentasi yang sangat kuat. Ya, tidak bisa dibantah sama dia. Akhirnya hanya dengan kekerasan yang dilakukan oleh raja tersebut, raja yang zalim tersebut, untuk membinasakan Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Ibrahim alaihissalam. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan, Allah mengenalkan bahwa dialah yang merekahkan malam, mulai muncul cahaya. Tadinya gelap gulita dari ufuk timur. Kemudian kata Allah, wa ja'ilul lail sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu sebagai tempat istirahat. Memang Allah buat begitu. Jadi kalau misalnya malam itu enggak dipakai istirahat, ya pasti ada hal-hal buruk gitu. Bagaimana kalau ada orang kerja malam? Ya, mungkin ada yang kerja malam karena dia menjaga keamanan, ya nggak masalah. Tapi pasti ada pergantiannya, jangan terus-terusan. Gitu. Kalau terus-terusan itu ada perputarannya, ya, ada shiftnya. Baik. Karena kalau dia terus malam terus itu nggak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu sebagai tempat untuk beristirahat. Dan lagi pula kalau memang nggak dikontrol betul-betul, yang jaga itu bisa aja tidur. Karena memang begitulah malam itu diciptakan untuk istirahat. Maka perlu dikontrol, tidur atau gawe atau betul-betul jaga biar tidur ternyata. Ini kan nggak bagus juga. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
syamsa wal qamara husban. Ya, matahari dan bulan itu berjalan sesuai dengan orbitnya. Dari taqdirul azizil alim, dan itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha perkasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan najmu wasyajaru yasjudan." Bintang-bintang dan pepohonan itu sujud. Baik. Ibnu Jarir mengatakan para ahli tafsir memiliki sejumlah pendapat terkait makna wan najm ba'da ijma'ihim ala anna syajar maqama ala saqf. Ya. Fa rawa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-najmu man basata ala wajhiha, yakni minan nabat. Jadi an-najm kata Ibnu Abbas adalah tanah lapang, tanah datar lapang. Ya, itu makna an-najm. Yang dimaksud adalah tanaman-tanaman yang ada di tanah lapang, bukan tanah pegunungan. Begitu. Begitu juga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Suddi, Sufyan, Thawri. Ya. Dan dapat ini dipilih oleh Mujahid. Mujahid mengatakan an-najm alladhi fis sama', sementara Mujahid mengatakan najm itu artinya bintang, bintang yang di langit. Itu juga pendapatnya Hasan al-Basri. Baik, dan Qatadah, dan ini merupakan pendapat yang tampak lebih jelas. Wallahu a'lam. Berdasarkan firman Allah lainnya dalam surat Al-Hajj ayat 18, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh." Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang di langit malaikat, ya, yang di bumi manusia, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibal. Demikian pula matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, wasyajar wad dawab, pepohonan dan juga binatang-binatang, wa katsirun minan nas, dan juga banyak manusia sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana sujudnya? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah beritakan bahwa mereka itu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa in syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu makhluk melainkan semuanya bertasbih. Akan tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Bumi bertasbih, langit bertasbih, lautan bertasbih, burung bertasbih. Kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan pada manusia diberi hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh dan untuk enggak patuh terserah. Tapi pilihannya pasti akan dituntut dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makhluk-makhluk yang lainnya di manusia, ketahuilah mereka semua bertasbih kepada Allah. Tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Hanya orang tertentu yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Orang sekarang yang ngaku-ngakunya ngerti bahasa semut seperti Imam Ghafar itu jangan dipercaya. Baik, itu hanya omong kosong. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka sujud dan cara mereka bertasbih. Masya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a rafa'aha. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit itu tinggi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala yang bangun langit itu tanpa tiang. Kelihatan ya? Ya. Kalau kita lihat ke atas itu langit yang kita lihat ke atas itulah langit. Dan banyak bintang-bintang bertebaran di langit, itu baru langit dunia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Allah Subhanahu wa taala hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Jadi selama kita masih bisa melihat bintang kelap-kelip di langit, itu baru langit dunia. Padahal yang terlihat pada jamaah, ya, dengan teropong, ternyata nun jauh di sana masih ada gugusan, ya, galaksi
kemudian sampai ke universe, terus di atasnya lagi universe apalagi dan seterusnya. Kata mereka ya, ala kulihal itu baru langit dunia level 1. Bagaimana dengan level 2, level 3, level 4 sampai level 7 gitu. Ternyata kita kecil sekali ya, kecil sekali. Dengan perhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang super menunjukkan Allah Maha Besar. Disitulah kita mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Terus bagaimana mungkin kita merasa sempit sementara Tuhan kita, pencipta kita, Maha Besar? Nggak boleh ada kegalauan, nggak boleh ada kesempitan. Walaupun memang seorang diuji oleh Allah SWT, tapi harapannya harus besar pada Allah SWT. Dia Maha Kaya, Dia Maha Besar. Minta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah SWT. Ya. Kesempitan itu karena bisikan-bisikan setan. Mereka menteror manusia, mereka menakuti manusia akan dampak negatif, misalnya ketakutan-ketakutan tanpa dasar, itu bisikan-bisikan setan. Tapi ketika seorang bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dia enggak akan pernah berkekurangan sama sekali. Ya, sesungguhnya yang perlu diperbaiki itu adalah hati. Itu saja. Karena hati mudah sekali digoda, dibisiki oleh setan-setan dari jin maupun manusia, untuk jauh dari Allah, untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara siapapun yang hatinya selalu terkait dan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah, hatinya akan selalu. Nah, wada'al mizan, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan timbangan keadilan. Allah yang ngatur. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyebut ya sesuatu itu adil. Ya, dan menetapkan sesuatu itu adil. Jadi keadilan itu berdasarkan tatapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, Al-Adil. Dia Allah yang Maha Adil. Jadi siapa yang ingin tahu keadilan, kembalilah kepada Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla." Dan sempurna kalimat Tuhan Muhammad SAW, ya, kebenarannya dan keadilannya. Di putusan Allah Subhanahu wa taala pasti adil. Walaupun banyak orang yang menggugat, yang enggak terima, ya udah, mereka enggak beriman. Muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala harus beriman pada Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala, seluruh ketetapannya benar dan adil. Nah, masuk. Baik, ada dulu ya. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Dan sungguh kami utus utusan-utusan kami dengan penjelasan-penjelasan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan juga timbangan keadilan, agar manusia tegak dengan atau di atas keadilan. Dan di ayat kita, di surat kita, surat Ar-Rahman, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alla tataghaw fil mizan. Ya. Janganlah kalian itu sewenang-wenang pada timbangan keadilan. Ya, ketika seorang bertindak sewenang-wenang, dia telah terjatuh kepada yang haram. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk tidak berbuat adil. Nah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Baik. Ai khalaqas samawati wal arda bil haqqi wal adl. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi itu dengan benar dan dengan adil. Litakunal asya kulluha bil haqqi wal adl. Agar segala sesuatu semuanya tegak di atas kebenaran dan keadilan.
Sebab itu Allah mengatakan wa aqimul wazna bil qist. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil, wa tukhsirul mizan. Dan jangan kalian curang terhadap timbangan. La tabkhasu al wazn. Jangan curang, kurangi. Pokoknya berbagai macam bentuk kecurangan, apapun itu jamaah. Ya. Entah itu curang di timbangan yang konvensional ataupun curang pada timbangan digital, kan bisa dicurangi. Bisa dicurangi. Selama itu buatan manusia bisa diatur, bisa dibuat. Ya. Allahul musta'an. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, apapun buatan kalian, ya apapun perilaku kalian harus adil. Harus adil. Jangan curang. Bazinu bil haqqi wal qist. Timbanglah dengan benar dan adil. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 182. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah ya dengan timbangan yang benar, yang adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal arda wada'aha lil anam. Bumi Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk manusia. Nah, ini menunjukkan jemaah, tempat layak huni buat manusia hanya di bumi ini. Enggak ada tempat lain. Ya. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat yang layak huni? Orang mau cari bumi-bumi yang lain atau planet-planet yang mirip dengan bumi, enggak bakalan dapat. Mungkin orang heran, alam semesta yang sangat luas seperti itu, tadi saya katakan universe atau multiverse misalnya, luas sekali gitu. Emang nggak ada tempat lain? Kok hanya bumi ini saja? Kan kecil sekali di bumi ini dibandingkan dengan alam semesta yang luar biasa. Alam itu adalah makhluk, ya, seluruh makhluk. Iya, memang Allah tentukan bumi sebagai tempat yang lain. Hanya ini saja buat kita, nggak ada yang lain. Ya, dan ini mengingatkan bahwa kita itu kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi kita aja kecil. Tata surya kita aja kecil dibandingkan dengan alam semesta. Subhanallah. Mau sombong apa? Mau ngelawan Allah Subhanahu wa taala, mau ngelawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kecil sekali kita. Betapa pongahnya yang sangat kecil kemudian berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Di situ poinnya. Apa enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wal arda wada'aha lil anam. Bumi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk manusia. Layak huni. Tempat lain enggak bakalan dapat. Ya, yang dibutuhkan oleh manusia enggak bakalan dapat. Nah, Allah Subhanahu wa taala tancapkan gunung-gunung sebagai pasak. Allah sebut sebagai pasak. Ya, wal jibala autada. Ya, gunung-gunung itu sebagai apa? Pasak, pasak bumi. Pasak supaya apa? Enggak guncang. Walaupun ada gempa, tapi enggak fatal. Karena ada pasak-pasak yang nancep, yang kuat. Ya, secara ilmu geologi itu ada saluran sampai ke bawah. Ya kan? Ketebalan kerak bumi sekitar ratusan kilometer. Kemudian setelah itu selimut atau mantel di bawahnya. Itu yang agak cair, kata mereka ya. Baik. Dari situ kemudian nyambung ke gunung-gunung itu. Jadi kerak bumi pun menjadi kokoh. Ya. Memang begitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada pergeseran-pergeseran itu sedikit, itu pun sudah bikin kita pontang-panting. Ada yang gempa. Subhanallah. Bagaimana kalau misalnya tidak ada itu? Hari kiamat, gunung-gunung sebagai pasak bumi tercongkel. Ya, berterbangan. Ya, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung seperti kapas. Yang kokoh kuat seperti kapas berterbangan, subhanallah. Guncang. Kejadian yang luar biasa ibadallah. Ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita bersyukur. Kita bisa hidup di bumi ini, kita bisa nyaman hidup di sini, Masya Allah. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Walaupun berbagai macam dinamika kehidupan yang mengiringi, tapi jangan lupa banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau merenung, ya. Cuman seringnya orang itu fokus pada masalah-masalah itu aja, fokus itu.
Dia lupa pada nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Sehingga seakan-akan sulit aja hidup di bumi. Subhanallah. Selama orang itu masih hidup, pasti ada rizkinya. Allah jamin itu. Jadi antara ajal dengan rizki sepaket jamaah. Sepaket. Kalau orang itu mau mati nih, deket-deket mati gitu, nggak bisa dia. Dikasih asupan apapun nggak bisa. Makanan, bahkan sampai injeksi pun balik lagi keluar dia. Karena tubuhnya udah menolak itu, udah mau mati. Karena sudah sepaket antara ajal dengan rizki. Selama orang masih hidup, pasti ada rizkinya, pasti. Berapa besarannya? Kita nggak tahu. Kita diperintah untuk berusaha dan kemudian bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, fiha fakihah, di bumi dilengkapi dengan berbagai macam buah-buahan, mukhtalifatul alwan, dengan warna yang berbeda-beda, wattu'um, rasa yang berbeda-beda, warrawaih, aroma yang berbeda-beda. Ya, kita saksikan itu. Dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala yang atur untuk kita manusia. Wan nakhlu dzatul akmam, ya, demikian pula pohon-pohon kurma, ya, yang banyak sekali manfaatnya. Apakah kurma itu yang basah ataukah kurma yang kering? Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala yang atur itu semua. Nah, al-akmam kata Ibnu Abbas, ya auiyatut talaq, apa, tandan. Kan ada tandan ya. Kurma kan bertandan juga. Satu tandan itu banyak gerombolan gitu kan. Akmam. Wan nakhlu dzatul akmam. Banyak sekali buah-buahan. Pohon palem-paleman kan itu kurma. Taib. Tadi tidak semua palem bisa dimakan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wal habbudul asfi war raihan. Wal hab, biji-bijian, ya. Dul asf, yakni tin. Al asf yang dimaksud itu seperti buah tin. Taib. Seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Aufi dari Ibnu Abbas juga mengatakan dul asf ay waraqul zara', yaitu daun-daunan. Daun-daun dari tanaman tersebut. Wal habbudul asf, ada juga biji-bijian yang disertai dengan daun-daun. Ya, seperti padi, ya, ada daunnya, kemudian ada biji-bijinya, gandum dan sebagainya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita nikmati. Subhanallah. Waraihan, demikian pula tanaman-tanaman hijau lainnya, raihan. Subhanallah. Kemudian Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang mana, wahai jin dan manusia? Di situ ada panggilan kuma. Kuma itu artinya dua pihak. Di situ yang diseru adalah jin dan manusia. Oke. Maka nikmat Tuhan kalian yang mana, wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan? Karena Allah sudah kasih berbagai macam nikmat, sebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai penciptaan kita, kemudian kita bisa komunikasi, berbicara, kemudian juga kelengkapan-kelengkapan yang ada di bumi ini, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau renung, ketemu tuh banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman seringnya saya katakan tadi, fokus kita itu pada apa? Hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita. Itu aja fokusnya. Sementara nikmat-nikmat dilupakan. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ini semua jamaah sebagai pengingat buat kita semua agar kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Apapun keadaan kita, banyak nikmat yang diberikan kepada kita jamaah. Di antara bentuk syukur itu kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada berapa menit? 1. Baik, selesai ya. Tidak ada pertanyaan. Semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.